nilai yang agak yang agak sering turun ya, itu ada di proses. Ya. Proses isi ini kadang Bapak Ibu di sekolah itu tidak tercapai dan tidak diterapkan secara maksimal. Contoh begini, dalam penerapan metode terpadu, pembelajaran terpadu terutama, itu banyak sekolah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh JSIT Indonesia, bahwa pembelajaran itu memang terpadu dalam implementasinya. Bagaimana mempraktekkan di kelas, bagaimana mempraktekkan di ruang-ruang kelas itu, dan pembelajaran, sehingga ini yang sering membuat sekolah turun nilainya di situ. Kemudian kalau ada band 3, ada yang tidak memenuhi sampai kriteria band 3 tadi, maka lisensinya itu C tidak terlisensi oleh IT. Ya. Dan rata-rata sekolah-sekolah yang kita kita lisensi itu di B ya. Ini di B rata-rata. Kenapa ya? Karena di proses isi itu seringkali tidak standar. Kemudian ini nanti setelah nilai diterbitkan, penilaian di atas JSIT tadi, sertifikat yang dimenuhi tanda mutu diterbitkan, baru kemudian diserahkan dengan terbitnya. Nah, ini pembinaannya Bapak Ibu, jadi nanti yang dapat A, dapat B, dapat C tidak terlisensi, pembinaannya begini. Nanti yang A, pembinaan dari JSIT pusat menjadi sekolah model kerjasama internasional. Jadi nanti kerjasamanya kelasnya internasional. Yang B, pembinaan dari JSIT wilayah, model wilayah kerjasamanya nasional. Kalau yang C, pembinaan dari SIT yang band 5, kerjasama wilayah. Ini bentuknya seperti itu. Nah, ini pembiayaan Bapak Ibu, saya kira nanti dijelaskan, kami tidak sampai segitu. Ini yang sementara materi pada awal ini. Monggo kalau sebelum kita bedah instrumen langsung, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di chat aja ya, langsung di chat supaya nanti saya langsung bisa menjawab ya. Ini monggo kalau mau ada pertanyaan tentang sedikit materi tadi pembuka, silahkan untuk bertanya di chat. Atau nanti kita langsung bedah saja ya, bedah instrumen. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo yang mau bertanya di chat langsung apa yang menjadi kerisauan atau yang menjadi keingintahuan di benak Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan tolong dijawab sebelum saya ini. Izin lisensi berlaku berapa tahun? Jika mendapatkan C, apa bisa mengajukan perbaikan? Baik. Izin lisensi sementara ini 5 tahun. Ya, lisensinya 5 tahun. Ya, ini 5 tahun. Kemudian apa bisa mengajukan yang C, apa bisa mengajukan perbaikan yang C? Bisa. Ya. Misalnya tidak terlisensi, dapat B, dapat C, mau ikut lagi bisa. Ya, bisa. Maksudnya mengajukan perbaikan itu ikut lisensi lagi. Ya, yang dimaksud perbaikan begitu. Ya, ini. Karena ketika sudah disupervisi, sudah divisitasi, nilainya kemudian dibawa pusat, oleh pusat ditetapkan jedok keluar nilai, maka yaitu nilainya. Tapi misalnya nanti berapa tahun lagi ikut lagi mau dapat A, silahkan. Yang penting diproses, diperbaiki. Nah, apakah terkait dengan lisensi sekolah, apakah mengusulkan atau ditunjuk gugus tugas? Nah, sekarang yang tahun ini kebijakan setelah Munas Solo yang tadi disampaikan oleh Pak Idris, ditunjuk ya, ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Nanti tim
dari wilayah ya, dari wilayah. Ada tim dari bagian mutu nanti yang mengurusi lisensi itu akan menunjuk sekolah, bukan pengajuan lagi. Artinya dari wilayah itu nanti menunjuk untuk diajukan ke pusat. Setelah ini pertanyaan yang dari SDIT Salsabila ya. Itu. Makanya teman-teman jauh-jauh hari supaya siap untuk di dalam pembelajarannya. Kemudian ini dah. Jika sekolah tidak terlisensi atau dapat C, adakah rentang waktu untuk mengajukan perbaikan? Nah, ini saya perlu diperjelas ya. Diperjelas maksudnya perbaikan seperti apa? Perbaikan mengajukan ke C untuk jadi B. Selama ini di aturan pusat Bapak Ibu, yang selama saya tahu, tidak ada rentang waktu tertentu. Maksudnya sekarang dapat C, misalnya tahun depan mau lisensi lagi, boleh. Ya. Karena memang nggak ada larangan, nggak ada aturan baku tentang itu. Tetapi tidak kemudian sekarang C berkasnya diperbaiki, tahun depan maju lagi untuk dapat saja. Esensinya bukan berkas itu, tapi di bagaimana praktek pembelajaran di sekolahnya, ya, dan tidak ada berkas. Kemudian rentang nggak ada. Kemudian lembaga baru ikut lisensi menunggu akreditasi, betul. Kalau lembaga baru yang belum terakreditasi BNSP itu belum boleh ikut. Atau lembaga lama yang dapat C itu juga belum boleh ikut. Makanya syaratnya tadi yang pertama, salah satunya harus sudah terakreditasi Kementerian Pendidikan, nilainya minimal B. Itu ya Bapak Ibu persyaratannya. Kemudian sekolah kami tahun ini dalam proses pembaruan akreditasi. Mohon petunjuk apakah lisensi bisa kita ikuti. Maksudnya SD Febri ya, SD Febri. Ini maksudnya bagaimana ya? Pembaruan akreditasi itu mau mengharapkan reakreditasi di BNSP begitu ya? Kalau memang begitu, bisa ikut. Yang penting di akreditasi terakhir dia minimal dapat B. Kan ada sekolah begini. Ada yang misalnya tahun kemarin habis atau awal tahun ini habis. Sekarang belum visitasi. Mau mengajukan lagi akreditasi kementerian. Apakah boleh ikut? Boleh, karena nilai terakhir misalnya minimal B itu boleh. Ya, itu. Kemudian lagi monggo kalau masih ada pertanyaan. Lembaga baru ya, ini saya kira ini beberapa pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan, silahkan dijawab pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya cukup satu. Ya. Dengan penjelasan saya awal ini, ya, penjelasan saya awal tentang lisensi, apakah lembaga Bapak Ibu siap untuk melakukan lisensi? Jawabannya ya atau tidak, alasannya apa? Monggo dibahas dijawab di chat ya. Apakah lembaga Bapak Ibu siap melakukan lisensi ya, lisensi? Jawabannya iya atau tidak dan disertai alasan. Monggo langsung saya tunggu 2 menit jawabannya di chat ya. Monggo. Ya. Wah, ini sudah masuk. Iya, siap demi meningkatkan mutu pendidikan sekolah kami ya, luar biasa ya ini Bu Ernawati, siap, pokoknya siap begitu ya, karena kita anggota SIT ya, ini anggota CSIT siap karena kita sudah berkomitmen. Kemudian lagi dari Bu Wahyu,
Ya, agar sesuai standar. Ya, tapi menunggu lembaga baru. Menunggu. Maksudnya bagaimana ini? Menunggu lembaga baru lahir atau seperti apa? Atau menunggu lembaga baru akreditasi. Ya, saya berprasangka seperti itu. Berarti mungkin belum terakreditasi di dinas. Siap, mesti banyak kurang di sana sini niatkan untuk perbaikan menuju standar mutu. Nah, ini jawaban yang luar biasa ini. Ya, yang luar biasa. Mohon maaf saya ngecas dulu ini habis casnya. Baik, siap mesti banyak kurang di sana. Ya memang ini esensinya dari lisensi itu untuk melakukan perbaikan luar biasa. Selanjutnya dari Salsabila ke Panjen ya karena untuk menentukan positioning sekolah apakah sudah sesuai dengan standar mutu. Nah, berarti selama ini ya betul kita selalu di mana sih? Dari SKL itu kan ada 100% kita di angka berapa persen. Ini luar biasa, memang harus. Kemudian belum masih tahun awal mendirikan, oke, berarti masih belum terakreditasi. Tapi saya berpesan supaya juga sekaligus pembelajarannya dirancang sesuai dengan mutu sehingga nanti ketika lisensi sudah tidak repot-repot. Sekolah kami siap dilisensi untuk alat evaluasi dan peningkatan mutu sekolah. Nah, ini mutu sekolah. Nah, ini sebelum saya lanjut Bapak Ibu, di Jawa Timur itu rata-rata sekolahnya tua-tua. Tua-tua itu maksudnya usianya sudah lama secara kemampuannya sudah baik kemampuan dalam segi dana, kemampuan dalam segi pembelajaran, pengelolaan manajemen sudah besar tapi belum lisensi. Inilah uniknya Jawa Timur gitu ya. Jawa Tengah sudah banyak yang lisensi, kita masih tertinggal oleh Jawa Tengah. Kemudian untuk pendidikan, Bismillah, insya Allah siap demi meningkatkan mutu. Nah, Bu Novita, Bu Dona, ini silahkan dicatat Bu Novita ya. Nanti berarti ketika peserta ini diajukan sudah siap ini. Sudah ada di daftar hadirnya Pak. Oh, berarti ya intinya sudah daftar hadir sudah ada untuk mengisi. Oh, nggih. Ini siap diajukan berarti. Oke, siap berharap ada dukungan finansial dari yayasan. Nah, ini juga penting ya, dikomunikasikan dengan yayasan. Karena memang di lisensi IT itu semuanya ditanggung oleh sekolah ya. Beda dengan akreditasi ditanggung oleh negara. Kemudian ya untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan sekolah, meningkatkan mutu sekolah insya Allah demi perbaikan. Ini oke. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi intinya teman-teman semuanya yang di sini wis melok itu wis punya niat untuk ikut. Ya, semoga niatnya dibulatkan dan nanti langsung diajukan oleh ditunjuk oleh CSIT wilayah untuk mewakili Jawa Timur mengikuti lisensi ya. Kita kalah dengan mana? Dengan Jawa Tengah. Ya, luar biasa. Saya 3 tahun bertugas itu di Jawa, 2 tahun di Jawa Tengah, 1 tahun di Jogja. Yaitu luar biasa mereka. Ya, ini. Baru meluluskan 2 atau 3 sudah lisensi yang SD itu. Yang TK juga sama. Di Jawa Timur ada yang sudah meluluskan berkali-kali, juga ada yang belum lisensi. Ya, ini PR besar bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya kita langsung bedah instrumen saja. Monggo dicermati di ya. Nah ini monggo nanti dicermati